Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Semoga Bapak doakan semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, selamat datang di kelas 4. Yang kalian sudah naik ke kelas 4, berarti kalian harus lebih giat lagi karena di kelas 4 ini kalian akan menghadapi pelajaran yang lebih sulit lagi dibanding waktu kalian kelas 3 kemarin. Ya, masih kenal dengan Bapak? Siapa ayo? Ya, nama Bapak tidak lain dan belum berubah sejak dulu, yaitu Asep Firmansyah. Ya, untuk tahun ajaran sekarang Bapak masih mengajar pelajaran seperti tahun lalu, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, sekarang mengajarnya kelas 4 dan kelas 5. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu pelajaran pertama tentang surat Al-Falaq, ya kita baca doa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, selamat datang di pelajaran PAI. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, Al-Falaq sendiri memiliki arti yaitu waktu subuh yang diambil dari ayat pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, surat ini diturunkan di kota Mekah. Alasannya kenapa? Karena surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut surat kota Makkiyah atau Mekah. Nah, surat Al-Falaq sendiri disebut juga dengan surat Mu'awwizat atau disebut juga surat 3 Qul bersama kedua surat lainnya, yaitu surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad dan surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketiga surat ini disebut surat Mu'awwizat. Nah, surat Al-Falaq sendiri berada di urutan ke-113. Baik, kalau sudah paham semuanya, kita lanjut. Nah, menurut isi pokok kandungannya, surat Al-Falaq ini diperintahkan kepada kita untuk agar senantiasa berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan, baik yang dibuat oleh manusia maupun oleh jin, setan, dan lain-lainnya. Selain itu, surat ini juga meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang namanya berprasangka dengki. Jadi ada dengki di dalam hati. Karena dengki adalah dosa pertama yang menggelincirkan iblis ke lembah neraka. Karena mereka iri kepada Nabi Adam. Ya, itu makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq ini bersama kedua surat lainnya, yaitu Al-Ikhlas dan An-Nas. Ya, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Bapak akan sedikit cerita tentang asal mula turunnya surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas ini. Nah, jadi waktu dulu ketika dahulu Nabi Muhammad menderita sakit yang sangat berkepanjangan. Tidak ada satu orang pun tabib atau dokter, sekarang namanya dokter, yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Sudah banyak dokter yang datang menghampiri, tapi periksaan mereka itu tidak ada penyakit dalam tubuh Nabi Muhammad. Nah, waktu malam pun tiba. Nah, ada 2 orang malaikat yang turun menghampiri beliau. Yang satu ada di sebelah kanan kaki Nabi Muhammad dan yang satu lagi ada di sebelah kiri kepala Nabi Muhammad. Nah, yang di sebelah kaki kanan bertanya kepada yang di sebelah kaki kiri, "Ada apa dengan kekasih Nabi, kekasih Allah ini, wahai sahabatku?" Nah, ternyata jawab malaikat yang satu lagi bahwa Nabi Muhammad telah terkena sihir yang dikirim oleh orang yang sangat membenci Nabi Muhammad. Lalu malaikat itu pun memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa segera perintahkan salah seorang untuk menemui sumur di belakang rumahnya, sumur tua.
dan segera timba. Ada segumpalan kertas yang diikat 11 tali, lalu ambil tali itu lalu bakar. Nah, keesokan harinya Nabi Muhammad pun memerintahkan salah satu sahabatnya untuk mengambil gumpalan kertas yang ada di sumur tua tersebut. Dan ternyata benar, di dalam sumur tua tersebut ada gumpalan kertas yang diikat dengan 11 tali. Nah, diambillah tuh gumpalan kertas tersebut, diangkat lalu dibakar, dan dengan atas izin Allah ternyata benar. Nah, sakit Nabi Muhammad pun langsung seketika menghilang. Nabi Muhammad mulai perlahan sembuh. Nah, itulah kejahatan sihir yang tidak dapat kita ketahui, yang dikirim oleh bangsa jin, setan, dan lain-lainnya. Makanya kita tidak tahu. Nah, melalui surat ini kita harapkan memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah, membaca setelah sholat dan sebelum tidur kita baca surat 3 Qul ini atau muawwizat ini, meminta perlindungan agar terhindar dari kejahatan yang dibuat oleh manusia maupun jin. Nah, sampai di sini pelajaran kita, paham semua tentang surat Al-Falaq. Nah, Bapak harapkan kalian sudah hafal surat Al-Falaq. Baik, kalau sudah hafal, kita lanjut minggu depan dengan pembahasan yang surat satu lagi, yaitu surat Al-Fil. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan tentang surat Al-Falaq. Sudah paham semua? Sudah mengerti semua tentang surat Al-Falaq? Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan surat Al-Falaq atau 3 surat Qul tadi, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul huwallahu ahad di setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua dapat terhindar dari yang namanya setan atau santet atau yang lain-lainnya yang dikirim oleh manusia-manusia yang tidak suka sama kita. Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan pertemuan selanjutnya dengan membahas surat Al-Fil. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.